Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Weni Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Dharma Wanita Butuh, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching ada 4. Yang pertama, fokus pada kunci yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap kunci adalah mitra. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir kunci untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tutwuri handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kunci, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kunci, yakni mitra bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran kunci, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Perhatikan pembicaraan, terima semua ucapan, dan ambil kata kunci. A. Appreciate. Beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, iya, kontak mata dan mengangguk. S. Summarize. Rangkum apa yang didapat dari perkataan kunci. A. As. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. T. Tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai kunci dari sesi coaching ini. I. Identifikasi.
Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri Kuci. R. Rencana. Coach membantu Kuci dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. TA. Tanggung jawab. Komitmen Kuci dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. 1. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. 2. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. 3. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, yaitu emosi yang dirasakan. Tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan bersama teman CGP. Yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan Kuci kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara guru supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik tidak dilaksanakan dengan terjadwal, hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif. Dengan sedikit mendominasi pembicaraan, seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan kepada coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen
untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat lebih baik. Koneksi antar materi. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara: minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coachee sebagai data dalam proses coaching, sehingga siswa mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Koneksi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap coachee agar mampu mengendalikan diri dan emosi, serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi, sehingga coachee mampu mengambil keputusan bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan coach sebelum memulai coaching memfokuskan diri agar hadir sepenuhnya dalam proses coaching terjadi. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau present. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu STOP dan mindfulness yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coachee yang beragam sehingga keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.